tengah geliat ekonomi Jakarta, jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus mendorong lahirnya wirausaha baru melalui program Jackpreneur yang menawarkan pembinaan, pendampingan, hingga akses pemasaran dan permodalan. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 421.688 pelaku UMKM telah bergabung dalam ekosistem Jackpreneur dari sekitar 1,3 juta UMKM yang ada di Jakarta. Namun, apakah besarnya angka tersebut benar-benar mencerminkan keberhasilan program pembinaan? Kalau lihat dari konteks perkotaan Jakarta, tentu ini sangat potensial ya, apalagi Jakarta sebagai kota global, di mana salah satu indikator penilaiannya adalah aktivitas bisnis. Dengan keberadaan UMKM yang besar ini justru dapat meningkatkan atau mengakselerasi kota global Jakarta menuju ke kota global terbaik dunia. Bagi DPRD DKI Jakarta, keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penggerak roda ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi. Melalui pembinaan yang tepat, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di Jakarta. Tentunya juga ini kan tujuannya memang untuk supaya warga Jakarta berdaya secara ekonomi sehingga juga meningkatkan kesejahteraan dari warga Jakarta sendiri dan tentunya juga diharapkan bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Karena itu, pembinaan UMKM tidak hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga sebagai upaya membangun usaha yang mampu bertahan, berkembang, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat bagaimana mereka memberdayakan atau mengoptimalkan UMKM yang ada itu naik kelas. Ya. Apa yang naik kelas? Jangan lupa dengan adanya kota global, maka UMKM juga harus meningkat standar dengan kota global. UMKM-nya kalau kita bicara tadi, paling banyak PKL. Nah, bagaimana PKL-PKL yang ada ini juga ikut naik kelas, mulai dari jenis usahanya, cara mereka menjajakannya, ya sekarang sudah ada teknologi dengan cara sistem online misalnya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah diversifikasi dari UMKM tadi. Kenapa? Jangan lupa pangsa pasarnya di Jakarta ini kan beragam ya. Semakin banyak diversifikasi, kemudian yang penting juga diferensiasi dari UMKM-nya tadi ini justru membuat kompetisi UMKM di Jakarta menjadi lebih menarik ya. Melalui program Jackpreneur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan ekosistem pembinaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga akses permodalan melalui konsep 7PAS. Program ini telah menjangkau ratusan ribu pelaku usaha. Namun, dalam fungsi pengawasannya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai masih ada hal mendasar yang perlu dievaluasi. Sayangnya sampai saat ini belum ada data resminya ya dari Dinas PPK UKM karena selalu patokannya di dalam rapat-rapat kerja itu maupun juga dalam evaluasinya selalu yang menjadi patokan adalah bahwa targetnya sekian jumlah pelatihan dan yang sudah mengikuti pesertanya berapa jumlahnya. Nah, berkali-kali kami juga sampaikan dalam rapat kerja di Komisi B bahwa seharusnya yang menjadi patokan juga adalah berapa banyak jumlah wirausaha baru yang terbentuk. Besarnya jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pembinaan belum tentu mencerminkan keberhasilan sebuah program. Lalu, seperti apa sebenarnya ukuran sebuah UMKM dapat dikatakan naik kelas? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan peningkatan omset, aset, dan jumlah tenaga kerja sebagai indikator utama. Sementara, DPRD menilai ukuran tersebut perlu dilihat lebih luas, mulai dari keberlanjutan usaha hingga kemampuan pelaku UMKM memperluas pasar. Indikatornya tentu ada berapa banyak jumlah wirausaha baru yang terbentuk, kemudian juga mereka itu secara omset ada peningkatan atau tidak,
Lalu apakah mereka juga naik kelas nih, misalnya tadinya dari mikro, kemudian menjadi usaha kecil, menengah, dan seterusnya. Lalu juga apakah dari sisi kurasi nih mereka bisa naik kelas. Biasanya kan kalau dari sisi basar tuh mereka diikutkan di basar, bisa naik kelas dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat internasional. Itu juga menjadi salah satu faktor pendukung. Menurut pakar tata kota, peningkatan kualitas UMKM juga harus menyesuaikan arah pembangunan Jakarta sebagai kota global. Tidak hanya kualitas produk, tetapi juga pelayanan, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Yang paling penting sebenarnya standarisasi ya. Standarisasi produk apa yang mau dijajakan. Berbeda kalau kita bicara kota global, standar produk yang kita buat pun harus sudah berpikir dalam standar kota global kan. Misalnya produknya berkualitas, higienis misalnya, bahkan kalau kita bicara Jakarta tentu penggunaan bahasa asing misalnya, karena ini akan memudahkan bagi para pendatang dari luar. Artinya, UMKM naik kelas bukan sekedar meningkatkan penjualan, tetapi juga mampu menghadirkan produk yang berkualitas, memiliki legalitas, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan UMKM. Namun, dalam fungsi pengawasannya, DPRD menilai ukuran keberhasilan program masih perlu diperbaiki. Menurut kami saat ini masih belum optimal untuk pengukuran kualitas dari serapan wirausaha barunya. Padahal sebenarnya tujuan utama diberikan pelatihan usaha ini adalah supaya warganya bisa berdaya secara ekonomi. Sehingga tentu yang harus menjadi tolak ukur salah satunya adalah apakah warga jadi meningkat kesejahteraannya, mereka bisa punya usaha baru, lalu bagaimana usaha barunya itu bisa berkembang. Menariknya, pemerintah juga mulai menggeser fokus pembinaan. Jika sebelumnya lebih menekankan kuantitas wirausaha baru, kini perhatian diarahkan pada kualitas UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. Dengan peran pemerintah kota Jakarta, harus diberikan kesempatan ruang yang lebih luas untuk UMKM. Misal dengan Genset misalnya, kita banyak sekali festival-festival yang diadakan oleh Pemprov DKI sepanjang tahun. Ini justru peluang bagi UMKM untuk dapat memasarkan usaha mereka dalam setiap kali kegiatan oleh Pemprov DKI. Sehingga kalau kita bicara kalender tahunan, dari Januari sampai Desember, UMKM berbagai macam jenis tadi dapat mengikuti berbagai macam festival yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini penting untuk apa? Untuk memasarkan produk-produk mereka secara langsung terutama kepada para pembeli. Selain evaluasi program, DPRD juga mencatat tantangan yang masih dihadapi para pelaku usaha, mulai dari akses permodalan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pemasaran. Namun, dari berbagai persoalan tersebut, ada satu tantangan yang paling sering disampaikan masyarakat. Yang sering dikeluhkan oleh masyarakat ya, terutama juga pelaku UMKM tentunya adalah akses pasar, akses pembeli. Di samping itu juga mereka juga pasti butuh akses permodalan. Nah, di sisi lain juga warga atau para pelaku UMKM ini juga perlu juga dibantu pendampingan bagaimana sih mengakses pasar-pasar online. Para pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam era pasar digital. Utamanya tentu dengan cara belanja online ya. UMKM tadi perlu dibekali pengetahuan, pemahaman teknologi, penggunaan teknologi yang adaptif terutama terhadap perkembangan pasar. Di tengah transformasi Jakarta menuju kota global, pembinaan UMKM menjadi salah satu investasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari banyaknya pelatihan yang terselenggara, melainkan dari seberapa banyak pelaku usaha yang benar-benar berkembang, mampu menciptakan lapangan kerja, serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar semakin banyak UMKM Jakarta yang mampu naik kelas dan membawa produk lokal bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama, segera identifikasi potensi unggulan dari UMKM yang di Jakarta. Ya, kenapa ini akan penting untuk menjadi identitas karakter produk UMKM ini adalah produk Jakarta. Ya, ini tentu akan mengangkat potensi sebagai
kota global. Ya, contoh paling mudah misalnya kalau saya belajar di Bangkok misalnya. Bangkok itu punya produk-produk lokal ya, tapi bertaraf internasional. Nah, ini kita bisa mencontoh bagaimana produk-produk yang tadinya lokal gitu ya, produknya hanya di Bangkok, Thailand, tapi bisa menjadi produk internasional. Jakarta juga dengan potensial yang ada sekarang, saya yakin banyak produk yang perlu ditingkatkan menjadi produk internasional. Tinggal perlu standarisasinya seperti apa. Harapannya tentu laris manis dan juga harus didukung juga oleh warga Jakarta lainnya. Ayo kita belanja produk lokal dari UMKM setempat, kita bantu, saling membantu. Jadi warga bantu warga juga. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Inilah Jurnal Kebon Sirih, mengawal kebijakan, menyuarakan harapan warga Jakarta.